328.000, nanti jumlahnya harus 26.251.900. Jadi ini sama ya, saldo kas yang benar menurut laporan bank dengan menurut laporan perusahaan. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kembali kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank untuk menghitung saldo kas yang benar atau bentuk skontro atau horizontal. Jika suatu perusahaan menyimpan dananya di bank, biasanya pada akhir periode itu akan menerima namanya laporan rekening koran dari bank. Dalam laporan rekening koran ini akan berisi tentang transaksi mutasi yang terjadi selama periode berjalan, dan di sana akan terdapat saldo akhir kas menurut laporan bank. Saldo akhir kas menurut laporan bank ini bisa dibandingkan dengan saldo akhir kas menurut catatan perusahaan. Apakah terjadi perbedaan saldo atau tidak? Jika terjadi perbedaan, berarti kita harus melakukan analisa atau cross check terhadap apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut. Atau untuk lebih mudahnya, dalam melakukan cross check itu, nanti kita bisa menyusun yang namanya rekonsiliasi bank. Yang tidak diketahui berapa jumlah saldo kas yang benar. Karena tadi ada perbedaan antara saldo kas menurut laporan rekening koran bank dan laporan menurut catatan perusahaan. Sebagai contoh di sini, PT Kompeten menerima rekening koran dari Bank BNI tanggal 31 Juli 2021 dengan jumlah saldo akhir sebesar 29.597.800. Sedangkan saldo buku besar kas menurut catatan perusahaan sebesar 25.499.900. Di sini saldo menurut laporan rekening koran dengan saldo menurut kas perusahaan beda ya. Ketika terjadi perbedaan seperti ini, kita akan melakukan rekonsiliasi untuk mencari penyebab terjadinya perbedaan ini. Dan rekonsiliasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara rekonsiliasi untuk menghitung saldo yang benar atau rekonsiliasi bentuk skontro atau horizontal. Setelah dilakukan rekonsiliasi nanti dapat diketahui saldo mana yang benar, ataukah saldo menurut perusahaan atau saldo menurut bank. Atau keduanya ini terjadi kekeliruan, sehingga nanti dapat diketahui berapa saldo yang benar, bukan menurut bank dan juga bukan menurut perusahaan. Bentuk dari rekonsiliasi yang dapat kita buat seperti ini. Di atas nama perusahaannya dulu ya, kemudian kita buat kolomnya, jadi seperti neraca ya. Nah, bentuknya skontro atau horizontal, sebelah menyebelah. Nanti yang sebelah sini saldo kas menurut laporan bank, kemudian yang sebelah kanan saldo kas menurut perusahaan. Ini 29.597.800 ini. 29.597.800. Dan ini 25.499.900. Ini menurut laporan perusahaan. Jadi di sini akan ada yang menambah dan juga nanti ada yang mengurang, sehingga didapatlah nanti saldo kas yang benar. Di sisi perusahaan pun nanti akan ada yang menambah dan akan ada yang mengurang, sehingga nanti diperoleh juga saldo kas yang benar. Nanti saldo kas yang benar ini, baik menurut bank maupun menurut perusahaan, jumlahnya harus sama. Jadi setelah dilakukan analisa, ternyata di sini penyebab terjadinya perbedaan saldo menurut laporan rekening koran bank dengan catatan perusahaan, yang pertama adalah setoran yang dilakukan perusahaan tanggal 31 Juli 2021 belum dilakukan pencatatan oleh bank sebesar 4.478.000. Setoran yang sudah dilakukan oleh perusahaan
tapi belum dicatat oleh bank, ini namanya adalah setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Dalam rekonsiliasi di sini nanti harus menambah di kolom bank ini. Kenapa? Karena dia belum dilakukan pencatatan oleh pihak bank. Berarti bank harus menambah di sini setoran dalam perjalanan sebesar 4.478.000. Yang pertama ya. Yang kedua, ada beberapa cek yang belum diuangkan oleh pemegangnya, yaitu nomor 212 senilai 3.610.000, nomor 217 senilai 2.353.900, dan nomor 255 senilai 1.860.000. Jadi kalau ada cek yang belum dicairkan, ini namanya adalah cek dalam peredaran atau outstanding check. Artinya cek ini sudah dilakukan pencatatan oleh perusahaan sebagai pengeluaran, akan tetapi karena oleh pemegangnya belum diuangkan ke bank, saldo yang ada di bank itu belum kurang. Sehingga ini harus dikurangkan di sisi bank sini. Jadi namanya adalah cek yang beredar. Kita buat aja satu persatu. Yang pertama nomor 212, 3.610. Kemudian nomor 217, 2.353.900. Dan nomor 25 dan nomor 225 senilai 1.610.000. Kemudian yang nomor 3 di sini, piutang wesel yang berhasil ditagih oleh bank senilai 2 juta. Jadi di sini penagihan piutang dilakukan oleh bank ya, piutang wesel. Artinya perusahaan dia belum mengetahui kalau ada penerimaan piutang wesel ini. Sehingga di sini harus dicatat di kolom perusahaan menambah kas perusahaan piutang wesel 2 juta karena perusahaan belum melakukan pencatatan atas penerimaan piutang wesel ini. Kemudian yang berikutnya, cek dari Nyonya Ainaya senilai 1.200.000 dikembalikan karena tidak cukup dana. Jadi jika ada cek yang tidak cukup dana sini, ini namanya adalah cek kosong ya. Cek kosong ini cek yang diterima dari debitur, akan tetapi setelah cek itu dibawa ke bank dan diuangkan, ternyata dana si debitur itu tidak mencukupi sebesar nilai yang ada di cek. Sehingga cek itu ditolak dan dikembalikan. Karena sebelumnya di sini perusahaan sudah mengakui sebagai penerimaan kas atas piutang, berarti harus kembali dikurangkan kasnya karena ternyata tidak jadi menerima piutangnya, duitnya tidak ada. Berarti di sini harus berkurang ya, senilai 1.200.000, namanya cek kosong. Kemudian yang kelima di sini, bank memberikan jasa giro sebesar 80.000 dan membebankan administrasi bank sebesar 38.000. Ya, ketika di sini bank memberikan jasa giro dan membebankan administrasi bank, tentu perusahaan belum mencatat ya, karena dia baru tahu setelah menerima rekening koran itu. Berarti atas jasa giro yang diberikan ini akan menambah kas perusahaan di sini, dan atas beban administrasinya akan mengurangi perusahaan di sini. Sini 80.000 dan di sini 38.000 sesuai dengan ini. Dan yang keenam, cek nomor 220 senilai 7.322.600 atas pembayaran utang ke PT LSK tercatat dalam jurnal pengeluaran kas sebesar 7.232.600. Jadi ada selisih pencatatan ya, kekeliruan dalam melakukan pencatatan perusahaan sini. Karena seharusnya 7.322.600, dicatat 7.232.600. Berarti kalau dikurangkan ini selisihnya ada 90.000. Masih kurang ya, karena harusnya 300 ditulis 200, berarti kurang 90.000 ya. Berarti ini nanti karena terjadi kurang catat atas pembayaran utang, berarti harus dikurangkan lagi kas perusahaan di sini. Koreksi kesalahan senilai 90.000. Jadi perhitungannya ini tadi. 7.322.600 dikurang 7.232.600. Dapatlah 90.000.
Jadi kalau sudah selesai, sudah habis, sekarang kita jumlahkan ya. Jadi yang pertama dari sini dulu aja. Yang ditambah di sisi bank hanya ada 1, berarti jumlahnya dia tetap ya, 4.478.000. Kemudian untuk yang dikurang, bagian dikurang di sini ada 3 cek yang beredar. Kita jumlahkan, jumlahnya di sini adalah 7.823.900. Ini jumlah ketiganya nih. Kemudian kita lihat yang ditambahkan di sini di sisi perusahaan ya. Ini yang ditambah. Karena nanti jumlahnya di sini adalah 2.080.000. Kemudian yang dikurang di sini jumlahnya adalah sebesar 1.328.000. Sehingga jika dijumlahkan di sini, ini saldo menurut laporan bank ditambah, karena ini penambahan ya, ditambah 4.478.000 dikurang 7.823.900, kan di sini akan dapat nilai sebesar 26.251.900. Dan ini jumlahnya harus sama dengan jumlah yang di sini. Ya, kita lihat dulu saldo menurut perusahaan 25.499.900 ditambah 2.080.000 dikurang 1.328.000, nanti jumlahnya harus 26.251.900. Jadi ini sama ya, saldo kas yang benar menurut laporan bank dengan menurut laporan perusahaan. Setelah kita menyusun rekonsiliasi bank ini dan diketahui berapa saldo yang benar, tentu ada beberapa transaksi yang belum dilakukan pencatatan oleh salah satu pihak. Namun dalam melakukan jurnal penyesuaian ini, yang perlu disesuaikan adalah transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi ini yang perlu disesuaikan. Sedangkan yang ini, kolom di sisi menurut laporan bank, baik yang ditambah atau yang mengurang, tidak perlu dilakukan penyesuaian, karena ini semua sudah dilakukan pencatatan oleh perusahaan. Sedangkan yang ini belum dilakukan pencatatan oleh perusahaan. Sebagai contoh, ini yang pertama adalah setoran dalam perjalanan, dicatat di sisi bank ya, artinya tidak perlu penyesuaian. Dan yang kedua, ini ada cek yang belum diuangkan, ini tadi cek yang beredar ini. Dan pencatatannya di sisi bank, maka tidak perlu penyesuaian. Kemudian yang ketiga, piutang wesel yang berhasil ditagih oleh bank senilai 2 juta. Ini kan dicatat di sisi perusahaan, maka perlu penyesuaian. Karena di sini perusahaan belum melakukan penjurnalan. Penyesuaian yang pertama dibuat adalah dengan cara, karena di sini menambah, berarti kasnya di sebelah debit. Berarti mendebit kas dan mengkredit piutang wesel. Karena yang diterima di sini adalah piutang wesel senilai 2 juta. Kemudian yang berikutnya, cek dari Nyonya Ainaya senilai 1.200.000 dikembalikan karena tidak cukup dana. Artinya di sini dicatat sebagai cek kosong ini. Sebelumnya perusahaan sudah mencatat sebagai penerimaan piutang. Jurnalnya itu kas pada piutang. Dan karena dananya yang ada di bank dari pihak debitur tidak cukup, maka atas penerimaan piutangnya itu batal. Jadi jurnalnya pun harus dilakukan koreksi ya, berarti dibalik. Penyesuaiannya dibuat dengan cara mendebit piutang usaha dan mengkredit kas ini ya, karena kasnya berkurang ya. Berarti di sebelah kredit. Kemudian yang berikutnya, bank memberikan jasa giro sebesar 80.000 dan membebankan biaya administrasi bank sebesar 38.000. Ini dia. Jasa giro menambah, kemudian biaya administrasi bank mengurang. Jadi jurnal yang kita buat di sini adalah mendebit kas dan biaya administrasi bank, kemudian mengkredit pendapatan jasa yang bertambahnya. Pendapatan jasa di sini 80.000, ini 80.000 ya. Kemudian beban administrasi bank 38.000 ini, 38.000. Berarti selisihnya inilah yang diterima ya, berarti 42.000. Kemudian yang terakhir, cek nomor 220 senilai 7.322.600 atas pembayaran utang ke PT LSK tercatat dalam jurnal pengeluaran kas sebesar 7.232.600.
Jadi terjadi selisih kurang ya. Makanya di sini kasnya berkurang lagi karena masih kurang catat. Berarti jurnalnya yang harus dibuat, kasnya pun harus di sebelah kredit karena di sini dikurang ya. Berarti di debitnya adalah hutang usaha dan di kreditnya adalah kas senilai 90.000. Karena ini merupakan pembayaran hutang yang kurang catat ya, sehingga ditambah lagi pencatatannya dan hutangnya menjadi pas sebesar 7.322.600. Kemudian sudah habis ya untuk penyesuaian. Jadi ini yang bukan penyesuaian ada 4 poin.